Ya, pandemi COVID-19 berhasil membuat perekonomian Indonesia bergerak tertatih. Dan tahun ini, tahun 2021, juga menjadi tahun yang menantang bagi pemerintah karena pemerintah juga harus bisa menggerakkan kembali roda perekonomian bangsa. Dan juga pemerintah bersama Bank Indonesia juga bersinergi atau berusaha meramu jamu manis untuk perekonomian Indonesia ke depan. Ya, dunia termasuk Indonesia mengalami krisis yang extraordinary karena pandemi COVID-19. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah Indonesia dan juga Bank Sentral mampu menciptakan jamu manis bagi para pelaku usaha dan tentunya akan berdampak baik pada ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Seperti yang kita tahu, Februari ini sekali lagi Bank Indonesia berusaha mensupport pemulihan ekonomi tanah air dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Ini bahkan menjadi suku bunga BI terendah sepanjang masa yang pernah tercatat. Kemarin saya ditanya, apakah masih ada room suku bunga BI untuk turun, kami sampaikan tentu saja dengan sekarang sudah BI sangat agresif menurunkan suku bunga BI ya, menjadi 3,5% dengan tentu saja sasaran inflasi 3%, room kami untuk menurunkan suku bunga itu menjadi lebih terbatas. Dalam forum CNBC Indonesia Economy Outlook 2021, Bank Indonesia pun mengakui penurunan suku bunga acuan tak lantas membuat suku bunga perbankan dengan mudahnya turun. Hal itu pun diabidi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso. Pasalnya perbankan pun punya beban untuk menjaga likuiditasnya selama pandemi belum berakhir. Apalagi pandemi telah menyebabkan bank-bank menanggung beban restrukturisasi kredit sebesar 971 triliun rupiah, yang sebagian besar justru bukan berasal dari sektor UMKM. Nah, kalau kita lihat angka restructuring kredit itu, ya kan sebagian besar menunda pembayaran. Nah, ini sekitar 18%. Sedangkan DPK, ya sumber dana masyarakat, ya itu bunganya kan harus dibayar. Nah, sehingga ini trade off bagaimana individual bank bisa mengejas ini dengan baik ya. Tapi kami jaga adalah bagaimana stabilitas ini harus kita yakinkan terjaga, sehingga jangan sampai trade off antara penurunan suku bunga tapi membuat bermasalah individual bank. Selain penurunan suku bunga acuan, BI dan juga OJK memberikan jamu manis lainnya, seperti DP 0% bagi pembelian properti dan kendaraan yang berlaku per Maret 2021. Meskipun kebijakan ini tak serta-merta dirasakan sama manisnya bagi perbankan. Kan DP, menurunkan LTV, dan menurunkan segala macam yang lain itu memang diperlukan. Tetapi mungkin yang lebih diperlukan lagi adalah orkestrasinya itu seperti apa. Yang paling elastis, paling signifikan menumbuhkan kredit itu adalah satu permintaan konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah daya beli masyarakat. Kalau begitu, mari kita fokus untuk menggerakkan yang dua itu, antara lain misalnya, supaya daya belinya naik gimana? Dikasih pekerjaan, supaya orang punya pendapatan. Supaya daya belinya naik, dikasih pekerjaan. Dan kalau tidak bisa ngasih pekerjaan, memang dikasih uang supaya dia belanja. Perbankan meyakini bahwa upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai penggerak roda ekonomi tanah air tidak hanya terpatok pada stimulus kredit, melainkan juga melalui peningkatan kepercayaan diri masyarakat lewat vaksinasi. Karena kalau kita berhasil melakukan vaksinasi tepat waktu, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi, itu akan amat sangat membantu confidence. Kalau saya punya pandangan, itu insentif yang diberikan pemerintah itu udah luar biasa, Bu. Baik dari Bank Indonesia, baik dari pemerintah, baik dari otoritas keuangan, itu udah bagus sekali. Tinggal implementasinya, karena saat ini ada bantuan langsung tunai pun uangnya masuk ke bank, tidak di-spend. Selagi vaksinasi masih on progress, jamu manis pun harus mengucur dari pemerintah. Setelah stimulus jumbo hampir 700 triliun rupiah yang diberikan di tahun lalu.
Maka tahun ini pemerintah menyediakan kembali suntikan dana Rp372 triliun untuk mempercepat pemulihan. Tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran 372 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Melalui program padat karya dan belanja pemerintah lainnya, penciptaan lapangan kerja bisa diciptakan dalam jangka yang pendek. Tetapi penciptaan dan perluasan lapangan kerja secara berkelanjutan adalah dari para pelaku usaha di sektor swasta. Dana diberikan melalui sejumlah program yang telah eksis, seperti subsidi gaji, kartu prakerja, hingga keringanan pajak. Semuanya diupayakan dari sisi moneter maupun fiskal untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu 4,5 hingga 5,3%. Apakah ini terhitung moderat atau terlalu ambisius? Mari kita nantikan bersama. Ya, kita ketahui bersama, Indonesia mampu melewati krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu. Nah, lantas pasca pandemi nanti, kira-kira sampai manakah ekonomi Indonesia can fly more high? Dan tentunya pertanyaan itu juga tak bisa langsung untuk dijawab. Tim Liputan CNBC Indonesia.